101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hidup dalam kehidupan dunia. Allah sudah takdirkan kita hidup di dunia dulu, Pak, bukan di akhirat. Kenapa demikian? Karena untuk menguji kita. Dan Allah jadikan dunia itu sesuatu yang menipu. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Allah hiasi dunia dengan sesuatu yang ranum, hijau. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Allah jadikan dunia itu juga, saudaraku seiman, penuh dengan ujian. Maka dari itu, saudaraku seiman, setiap mukmin wajib sadar tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa dunia ini bukan darul khuld, bukan negeri yang abadi. Dunia itu adalah darul fana, negeri yang fana. Setiap kita pasti akan meninggal, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Mungkin besok atau lusa, atau mungkin minggu depan, atau mungkin bulan depan, kita tidak tahu kapan giliran kita akan meninggal dunia. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kewajiban seorang mukmin harus sadar dan menyadari betul-betul. Yang pertama, menyadari bahwa dunia bukan untuk
jadi tujuan hidup kita. Kita hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia, Pak. Tujuan hidup kita di dunia adalah untuk mempersiapkan kematian kita. Yang kedua, wajib kita sadari, Pak, bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Mazra'ah untuk bercocok tanam. Mempersiapkan untuk apa yang akan kita bawa nanti setelah kematian. Berupa amal saleh. Yang ketiga, kita harus sadari, Pak, bahwa dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengumpamakan dunia dengan perumpamaan yang tak bernilai sama sekali. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melihat Abu Dzar yang sedang makan. Lalu Rasul bersabda, "Akal saya Abu Dzar, kamu sudah makan ya Abu Dzar?" "Sudah ya Rasulullah." "Ila madza yasir?" Makanan yang kamu makan itu jadi apa? "Ila ma qad arafta ya Rasulullah." Kepada sesuatu yang engkau telah ketahui. Maksudnya jadi kotoran. Kata Rasulullah SAW apa? "Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala." Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut salah seorang dari kalian itu adalah perumpamaan dunia. Ternyata Rasulullah mengumpamakan dunia itu seperti apa, Pak? Kotoran yang keluar dari perut kita. Adakah di antara kita yang mau berbuat kotoran? Saya yakin nggak ada. Iya. Saudara seiman, dalam hadis yang lain Rasulullah mengumpamakan dunia seperti apa, Pak? Seperti bangkai anak kambing yang sudah mati. Rasulullah pernah berjalan dengan beberapa sahabat, lalu menemukan bangkai anak kambing. Rasulullah mengambilnya dan berkata, "Man yashtari minni bidirham?" Siapa yang mau beli 1 dirham? Kata para sahabat, "Apa, hai Rasulullah, kalaupun itu masih hidup, kami gak mau beli, karena cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai?" Kata Rasulullah SAW, "La dunya ahwan indallah min hadha." Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Subhanallah, saudaraku seiman, ternyata Rasul mengumpamakan dunia itu seperti anak apa? Bangkai anak kambing yang tak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku seiman, tidak pernah kita mendapatkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis satu pun ayat yang memuji dunia. Tidak akan pernah kita dapatkan dalam hadis satu pun hadis yang memuji dunia. Yang ada adalah wanti-wanti dari Allah. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan hamahu dunya." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan lindungi dia dari fitnah dunia. Maksudnya kata para ulama, dilindungi dari fitnah dunia berupa syahwatnya, Pak. Berupa gemerlapnya. Sehingga ia tidak tertipu dengan dunia. Nah, ini yang kita inginkan, saudaraku seiman. Kita tidak ingin menjadi orang yang tertipu dengan apa? Dunia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Materi kita, ya, judulnya
bagaimana supaya dunia mengikuti kita. Saudaraku seiman, tentunya seorang mukmin juga jangan sampai berharap kalau dunia ngikutin dia kemana-mana. Jangan sampai keinginan dia terbesar adalah dunia. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, man kanatid dunya hammah, siapa yang dunia itu keinginan terbesarnya, siapa yang dunia itu keinginan terbesarnya, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan kekuatannya. Artinya dia tidak punya kekuatan untuk istiqomah. Ya. Wa ja'ala al-faqra baina ainai. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Artinya selalu merasa kurang terus, nggak pernah merasa puas. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia pun tidak mendatanginya kecuali sesuai dengan yang dituliskan saja untuknya. Dunia tidak mendatanginya kecuali sesuai dengan yang dituliskan saja untuk dia. Maksudnya ditakdirkan. Wa man kanatil akhiratu hammah, sebaliknya, siapa yang keinginan terbesarnya adalah akhirat. Keinginan terbesarnya apa? Akhirat. Jama'allahu syamlah. Allah akan kumpulkan kekuatannya. Kekuatan apa, Pak? Kekuatan dalam istiqomah, dalam beramal saleh, dalam kebaikan. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Allah akan jadikan kekayaan di mana? Di hatinya. Maksudnya hatinya itu selalu merasa qanaah. Iya. Merasa cukup dengan yang ada. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata dia. Subhanallah, lihat saudaraku seiman. Ternyata keinginan itu sangat berpengaruh. Siapa yang keinginan terbesarnya dunia akan berpengaruh kepada apa, Pak? Keistiqomahannya. Orang kalau keinginan terbesarnya dunia, yang dia pikirkan cuma dunia. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya ibadah jadi berat, Pak. Mau ibadah kalau ada keuntungan dunia doang. Kalau nggak ada keuntungan dunianya, malas dia. Orang kalau keinginan terbesarnya dunia, Pak, motivasi terbesar dia dunia itu yang membuat dia semangat. Tapi ketika mendengar tentang motivasi akhirat, nggak semangat. Contoh misalnya, kalau mendengar puasa itu menyehatkan badan, wah semangat dia. Tapi kalau mendengar puasa itu menggugurkan dosa, puasa itu pahalanya besar, kurang semangat, Pak. Jadi kalau ada motivasi dunianya baru dia semangat, Pak. Iya. Kenapa? Karena keinginan terbesar dia apa? Dunia. Makanya antum lihat ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang menginginkan akhirat sebatas mendengar panggilan azan langsung pergi ke masjid. Tapi orang yang menginginkan dunia, Pak, ya, malas dia pergi ke masjid. Malas dia. Tapi kalau diumumin di masjid, Bapak, nanti setelah sholat berjamaah, tiap orang akan dibagi 1 juta.
Kira-kira semangat nggak tuh Pak? Wah itu Pak, ya, 1 jam sebelum sholat udah penuh masjid Pak. Ternyata lebih semangat kepada uang 1 juta daripada kepada pahala akhirat. Itu bukti Pak, kalau ternyata keinginan kita kepada dunia lebih besar daripada keinginan kita kepada apa? Akhirat. Berbeda dengan orang yang keinginannya akhirat. Kalau keinginannya akhirat dan keyakinannya kuat bahwa pahala akhirat itu lebih baik, sebagaimana Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka dia akan semangatnya kepada pahala. Iya. Adapun janji-janji dunia itu nomor 30. Yang dia inginkan adalah pahala akhirat. Kenapa? Keyakinan dia bahwa akhirat itu yang lebih baik, yang lebih kekal, yang lebih menguntungkan. Maka di sini Pak, penting sekali saudaraku seiman, ya, agar kita termasuk dalam hadis tadi. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Yaitu, akhi, penting sekali kita untuk memanage keinginan kita. Apa yang terbesar dari keinginan kita selama ini? Apakah keinginan kita yang terbesar adalah akhirat? Ataukah keinginan kita yang terbesar adalah dunia? Mungkin di antara antum ada yang berkata, Ustadz, kenapa nggak 50-50 aja? Kenapa nggak diseimbangkan aja Ustadz? Keinginan kita ke dunia sama keinginan kita ke akhirat 50-50. Jawabnya Pak, pertama itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin bertemu dua cinta dalam hati seseorang. Cinta akhirat dan cinta dunia. Siapa yang cinta akhiratnya kuat, dia akan lemah cinta dunianya. Dan siapa yang cinta dunianya kuat, dia akan lemah cinta apa? Akhiratnya. Dan dua cinta ini akan saling terus mengalahkan. Dan akan terus berseteru sampai dia meninggal dunia. Dan setan pun menghiaskan kepada manusia tentang kehidupan dunia. Dijadikan dia seakan-akan akan hidup 1000 tahun lagi sudah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah kita penting untuk memahami bimbingan Al-Quran dan hadis bagaimana bersikap terhadap dunia. Ini yang kita butuhkan. Ini sebagai bekal kita hidup di dunia. Ya. Tentu yang pertama, akhi, yang harus kita persiapkan dalam kehidupan dunia ini adalah yang number one, yang pertama, yang paling urgent, yang paling penting, akidah, keyakinan. Karena akidah itulah yang akan merubah kehidupan seseorang. Tidak mungkin seseorang berubah tanpa akidah. Makanya kenapa para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwahkan apa Pak? Akidah, tauhid. Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar. Ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun itu tentang surga dan neraka. Makanya kita tahu kan ada ayat-ayat makkiyah dan ada ayat-ayat apa? Madaniyah. Apa itu ayat makkiyah? Surat-surat makkiyah. Yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Apa itu ayat atau surat madaniyah? Yaitu surat yang turun setelah hijrah. Coba antum silahkan lihat. Surat-surat makkiyah rata-rata berbicara tentang apa? Tentang akidah.
tentang surga, tentang neraka, tentang ancaman ya terhadap orang-orang kafirin, tentang tauhid, tentang penetapan ya akan adanya Allah dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Sementara ayat-ayat Madaniyah, surat-surat Madaniyah lebih banyak berbicara tentang apa, Pak? Ahkam, hukum-hukum. Ya. Makanya kata Aisyah, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran itu tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, niscaya kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, niscaya kami tidak akan meninggalkan apa? Perzinahan. Kenapa, Pak? Karena ya keimanan belum ada di hati. Rasa takut kepada Allah belum muncul. Keyakinan tentang akhirat belum kuat. Maka dari itulah ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah itu selalu tentang akidah, tentang akidah, tentang akidah. Penanaman dari akidah inilah, Pak, tumbuh apa, Pak? Tumbuh jiwa taslim, jiwa sami'na wa ata'na. Dari akidah, dari keyakinan. Makanya yang mengubah hidup seseorang itu adalah akidah, keyakinan secara seiman. Lihat hasil ya dari didikan akidah di mana Rasulullah SAW terus menempa kaum muslimin dengan akidah, penanaman akidah. Ketika Allah syariatkan hijrah ke kota Madinah, semua hijrah. Padahal hijrah berat tidak, Pak? Berat. Hijrah harus meninggalkan tanah air, meninggalkan ya keluarga handai tolan, meninggalkan harta, pergi ke kota Madinah. Ketika di kota Madinah, Allah turunkan ayat-ayat hukum. Allah turunkan ayat hijab. Bagaimana sikap para sahabiat ketika mendengar ayat hijab? Tidak ada satupun sahabiat berkata, kenapa harus dipakai jilbab? Kenapa? Kan panas. Tidak ada, Pak. Langsung dicabutnya gorden-gorden rumah. Langsung mereka pakai hijab. Kenapa? Karena akidah sudah siap, Pak. Akidahnya sudah siap. Ketika Allah turunkan ayat haramnya arak, adakah para sahabat yang protes, "Hai Rasulullah, ini kan minuman kami sehari-hari." Karena para sahabat itu kan tiap hari minum arak, Pak. Itu jadi minuman keseharian. Udah candu istilahnya gitu, Pak. Ketika Allah turunkan tentang haramnya ayat arak, tentang apa haramnya arak, langsung ditumpahkan, Pak. Diambil kendi-kendi yang penuh dengan arak, ditumpahkan sampai kota Madinah banjir dengan arak. Kenapa? Akidah. Makanya lihat di zaman sekarang ketika banyak kaum muslimin akidahnya payah, Pak. Akidahnya payah. Apa akibatnya, Pak? Menganggap agama ini berat. Ini agama kita ini kok berat sih, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Riba haram, pacaran haram, ini haram. Berat sekali ini agama nih. Kenapa dia merasakan berat? Karena akidahnya. Nih, Pak, yang jadi masalah. Makanya penanaman akidah pada diri kita itu penting. Wallahi penting. Keyakinan kita tentang Allah. Keyakinan tentang surga dan neraka. Keyakinan tentang kehidupan akhirat. Ini penting untuk kita tanamkan pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak kita. Sebab dari akidah itulah, Pak, akan muncul apa? Ya, kekuatan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya, ya, kalau kajian kita hanya sebatas fikih aja,
Sementara akidahnya masih nol. Paling cuma tahu, oh ini haram, ini halal. Tapi prakteknya nggak ada. Banyak yang seperti itu, saudaraku seiman. Karena untuk tunduk, untuk patuh, untuk kemudian dia tertipu dengan tidak tertipu dengan dunia, butuh akidah, butuh keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sering-sering Pak baca tentang ayat-ayat surga. Sering-sering baca tentang ayat-ayat neraka. Sering-sering membaca tentang siapa Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah pencipta langit dan bumi. Kenali Allah. Dengan cara itu kita bisa mencintai Allah. Kita bisa takut kepada Allah. Kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Wallahi akhi, ketika kaum muslimin kuat akidah mereka, menghunjam di dada-dada mereka, saya yakin dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Betapa banyak Pak, saudara-saudara kita kaum muslimin Pak, sudahlah dia lemah ekonominya, lemah keimanannya, begitu mudahnya dia mengganti agama demi sesuap nasi. Kita mendengar di Gunung Kidul sana, ada sebuah desa yang tadinya 99% kaum muslimin, sekarang berubah menjadi 99% Nasrani. Datang kristenisasi. Membawa apa Pak? Membawa dunia. Dikasih fulus, dikasih makanan, dikasih Indomie. Dengan senyuman, dengan akhlak yang terlihat indah. Banyak kaum muslimin mudah mengganti agamanya. Sudahlah mereka lemah dunianya, lemah akidahnya. Akibatnya apa Pak? Begitu mudahnya dia mengganti agama. Seakan-akan agama itu nggak penting buat dia. Yang penting dunia. Nah inilah saudara-saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu akhi, ini yang pertama Pak, agar kita tidak tertipu dengan dunia, yaitu kuatkan akidah. Penanaman akidah tidak cukup hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, nggak bisa Pak. Penanaman akidah itu harus terus dan terus. Karena menanam akidah sama dengan menanam pohon. Antum kalau nanam pohon, tiap hari diperhatikan nggak Pak? Disiram nggak Pak? Diperhatikan, jangan sampai ada hamaknya kan? Ketika antum perhatikan, dikasih pupuk, dibersihkan dari hama, dibersihkan dari gulma, saya yakin tanaman itu akan bagus. Demikian pula, tanaman akidah pun harus selalu kita perhatikan. Setiap hari kita tempa. Dan menempa akidah itu dengan cara apa? Menempa akidah itu dengan cara pertama duduk di majelis ilmu yang berbicara tentang akidah, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan akhirat, supaya semakin kuat Pak keyakinan kita tentang hakikat kehidupan akhirat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kita miris Pak, banyak pemuda-pemuda zaman sekarang Pak. Ya, saking pertama lemah dan rapuhnya akidah mereka, sudah begitu mereka jauh dari ilmu yang hak, sampai di antara mereka itu nggak yakin akan adanya kehidupan akhirat. Sampai bahkan di antara mereka para pemuda-pemuda di zaman sekarang ini menganggap bahwa surga dan neraka itu cuma dongeng.
Sampai di antara para anak-anak remaja itu menganggap Pak, bahwa hidup cuma di dunia. Hidup cuma di dunia. Bahkan banyak pula Pak kita mendengar Pak, ya, anak-anak muda nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak percaya. Ya. Saya pernah baca itu komentar-komentar mereka. Di antara mereka ada yang berkata, mana bukti ilmiah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi? Mana bukti ilmiahnya katanya? Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Padahal subhanallah, kalau kita menggunakan akal pikiran kita sedikit saja tentang hakikat langit dan bumi, ya, dan segala sesuatu tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin, pasti ada pencipta. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ya selalu mengistilahkan dengan apa? Semesta katanya, ya, agar direstui oleh semesta, mendapatkan restu semesta. Wallahi akhal Islam, ini hakikatnya ateis, tidak mengimani akan adanya apa? Allah Azza wa Jalla. Rusak, akidah dirusak. Kalau sudah akidah rusak kepada Allah, kepada hari akhirat, selesai sudah, menjadi anak-anak dunia, Pak. Akhirnya apa ya Pak? Ya, kerjaannya bagaikan binatang, ngikutin syahwat saja. Nggak peduli halal dan haram. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhal Islam, ini yang pertama akhi, yang harus kita fokuskan selalu, yaitu penanaman akidah. Akidah. Sering-sering baca surat-surat Makkiyah dia Pak. Renungi tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka. Ini yang pertama, akhi, ya. Agar kita tidak tertipu dengan dunia, yaitu penanaman akidah. Terutama akidah tauhid. Ya. Yang kedua, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar kita tidak tertipu dengan dunia, yaitu jangan sampai kita membiasakan diri dengan berleha-leha, gemar bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau kita membiasakan diri dengan berleha-leha, bergemar bersenang-senang dengan kehidupan dunia, itu Pak, hati kita akan jadi cinta dunia, Pak. Jadi cinta dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Iyyakum wattana'um fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan diriwayatkan juga secara marfu dari Rasulullah SAW. Jauhi oleh kalian tana'um. Apa itu tana'um itu Pak? Tana'um itu gemar bersenang-senang. Senangnya traveling, kuliner. Bukannya nggak boleh, boleh saja. Sekali-kali sih. Tapi ini pikirannya cuma traveling, kuliner, bersenang-senang, dan yang lainnya. Ya akhi, kata Rasulullah apa? Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Para hamba Allah yang sejati itu bukan orang yang gemar bersenang-senang. Karena kalau kita membiasakan dengan bersenang-senang, berleha-leha dengan dunia, Pak, itu bertabrakan dengan kesungguhan kita untuk mencari kehidupan akhirat. Ya Allah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi gimana dong? Apa nggak boleh kita bersenang-senang dunia? Silakan. Sebatas yang kita butuhkan saja. Yang lebih dari kebutuhan, jangan kita sibukkan memikirkannya. Coba
sibukkan waktu-waktu kita untuk ibadah. Bagaimana caranya supaya semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita, Bapak. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk merutinkan ibadah, Pak. Perhatikan, Pak. Setelah akidah itu yang paling besar. Yang wajib kita perhatikan adalah ibadah-ibadah yang agung. Yang itu termasuk perkara yang menguatkan keimanan. Salat 5 waktu. Perhatikan betul salat 5 waktu. Jaga dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu, jaga dengan sungguh-sungguh. Salat 5 waktu. Allah menyuruh kita untuk menjaga salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga salat 5 waktu, kita akan pertama jaga, Pak, waktu-waktunya. Yang kedua, kita akan jaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Yang ketiga, kita harus semangat kepada sholat. Makanya kata Ibnu Abbas apa, Pak? Ya. La ta'tus sholata wa antum kusala. Jangan kalian mendatangi sholat dalam keadaan kalian malas-malasan. Karena, kalau kita mendatangi sholat dalam keadaan malas-malesan, itu pertanda hati kita ada penyakit kemunafikan. Karena Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik dalam surat An-Nisa, Bapak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kalau kita menjaga sholat benar-benar, ya, tidak boleh malas. Kita harus semangat pergi sholat. Karena sholat 5 waktu ini, Pak, bekal kita, Pak, yang terbesar. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kekuatan kita. Kalau kita, Pak, tidak sungguh-sungguh menjaga sholat, wallah itu musibah untuk agama kita. Disebutkan dalam hadis, ya, wa ma lam yuhafidh alaihinna, siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, tidak menjaga sholat apa? Sholat 5 waktunya, kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa qarun, maka di hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ya akhal Islam. Makanya Allah mengancam orang yang sholat. Yang seperti apa? Fawailul lil musallin. Ya, wail, celaka buat orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang lalai dalam sholatnya. Malas-malasan. Yang penting saya sholat dah. Banyak orang seperti itu, Pak. Ketika sholat itu yang penting melaksanakan tugas. Tidak menyadari dan tidak menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan hidup. Ya, kalau kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan hidup, kita pasti akan sungguh-sungguh. Seperti kita menganggap duit itu sebagai kebutuhan hidup. Karena kita menganggap duit itu sebagai kebutuhan hidup, nyari duitnya juga sungguh-sungguh. Ya tidak, Pak? Siapa di antara kita yang gak butuh duit? Hah? Semua kita butuh duit, makanya nyari duitnya juga sungguh-sungguh. Kalau itu kita jadikan kebutuhan, akan muncul kesungguhan. Tapi ketika tidak kita jadikan sebagai kebutuhan, hanya sampingan saja, gak ada kesungguhan. Ada nggak sih di hati kita perasaan merasa butuh kepada sholat? Allah tuh nggak butuh sama sholat kita, Pak. Yang butuh kepada sholat itu kita.
Emangnya Allah diuntungkan dengan sholat kita? Enggak, sama sekali. Wallahi akhal Islam, jaga sholat. Dan jangan hanya sholat 5 waktunya saja. Yang sunnah pun juga kita kerjakan, akhi. Karena itu kekuatan. Sholat sunnah rawatibnya dijaga, sholat sunnah duhanya, sholat tahajudnya apalagi akhal Islam. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan sampai ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk surga, karakteristik penduduk surga yang paling utama ternyata suka sholat tahajud. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan dari kenikmatan surga itu. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang suka berbuat kebaikan, ihsan. Apa kebaikannya? Dahulu mereka waktu di dunia, sedikit di dunia di waktu malam. Suka sholat malam. Akhi, ya. Coba perhatikan ibadah-ibadah ini, Pak. Supaya apa, Pak? Supaya hati kita ini terbentuk dengan ibadah itu, Pak. Wallahi ya, manusia itu kalau tidak membiasakan ketaatan, dia akan membiasakan selain ketaatan. Ya tidak? Pasti. Saya mau tanya, ya, mana yang lebih mulia menurut antum? Terbiasa main game atau terbiasa baca Quran? Hah? Jawab. Mana yang lebih mulia menurut kita semua? Punya kebiasaan main game atau punya kebiasaan baca Quran? Semua orang yang punya fitrah berkata baca Quran. Lebih baik, lebih mulia daripada kebiasaan main game. Cuma masalahnya, Pak, ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang terkadang kurang bermanfaat untuk melakukan ketaatan terasa berat. Silakan antum coba. Ya. Antum coba pertama antum asyikkan dulu dengan melihat YouTube, Facebook, ya, TikTok, ya. Itu media-media sosial semua itu ya, Pak. Setelah antum asyik dengan itu, tutup HP-nya, ambil Quran baca. Saya jamin 5 menit ditutup tuh Al-Quran. Gak sampai 5 menit ditutup Al-Quran. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di hati kita, Pak. Dari Al-Quranul Karim. Dan sayangnya banyak di antara kita seperti itu. Melihat di HP bisa berjam-jam, bermenit-menit, hilang begitu saja. Tapi untuk baca Quran, baca buku-buku yang bermanfaat, sebentar saja selesai. Sementara kita terus, ya, ditipu oleh angan-angan. Nanti saya akan berbuat kebaikan. Nanti saya akan berbuat ketaatan. Nanti saya akan. Akhirnya hanya sebuah angan-angan belaka. Ya, akhi. Ya. Makanya kalau kita biasakan hal-hal yang melalaikan hati kita itu, Pak, seperti bayi. Bayi kalau sudah nyusu ketika mau disapi susah nggak, Pak? Ibu-ibu, waktu nyapi anak udah 2 tahun nih susuin, buat nyapinya susah nggak, Pak? Tuh, susah. Berbagai macam usaha. Sama halnya dengan jiwa kita. Jiwa kita kalau sudah asyik dengan sesuatu, untuk disapih dengan keasikannya itu susah, Pak. Butuh perjuangan.
Nah, di sini yang kita harus pikirkan, gimana kita lebih asyik dengan ketaatan, dengan baca Quran, dengan zikir, daripada kita bermedsos ria. Karena Allah ya akhal Islam. Ya. Fitnah terbesar di zaman ini adalah HP. Handphone itu fitnah terbesar di zaman ini. Wallah. Hampir semua kita terkena fitnah handphone. Bahkan yang sudah berjenggot, ya cingkrang, udah ngaji sana, sunnah pun gara-gara HP rusak imannya, Pak. Rusak imannya. Dibuka ketika sendirian, nonton yang enggak. Aurat wanita. Akidahnya simpan di mana kali, nggak tahu. Rasa takut kepada Allahnya jadi tipis sekali. Ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita akan bisa istiqamah sementara kitanya sendiri tidak ada kesungguhan menjaga diri kita dari fitnah-fitnah dunia ini, saudaraku seiman. Bukan di sini yang kedua ini penting banget, Pak. Ya, jangan terbiasa dengan keasikan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia yang melalaikan, ya akhwal Islam. Jangan memfitnah diri sendiri dengan fitnah dunia. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Hadid, ya, ketika Allah berfirman tentang orang-orang munafikin itu, qalu alam nakum ma'akum. Di hari kiamat nanti orang munafik berkata, bukankah kami dahulu waktu dunia bersama kalian? Qalu bala, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Betul, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Coba antum buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Pak, dan bawakan perkataan-perkataan para ulama mufassirin. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Memfitnah diri sendiri dengan apa? Dengan syahwat dunia. Kita fitnah diri sendiri. Kita masukkan fitnah ke hati kita sendiri. Ini akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi akhi. Memang kalau udah lihat HP, terus lihat entertainment gitu, Pak, udah lupa tuh, Pak. Ya, buka YouTube atau buka Facebook, nonton yang lucu-lucu misalnya. Akhirnya buka lagi yang lain, tak terasa. Ya, niatnya sih masa baca Quran mulu. Masa ibadah mulu, sekali-kalilah. Padahal baca Qurannya baru 5 menit. Nonton di HP-nya gak kerasa sudah 1 jam lewat. Udah gitu merasa saya tadi sudah baca Quran. Lumayan, kan kata Rasulullah 1 hurufnya sama dengan 10. Sementara saya sudah baca tadi, lumayanlah ada 10 ayat. Kalau dihitung-hitung 1 hurufnya berapa itu? La ilaha illallah. Ya akhi, subhanallah. Maka dari itulah saudaraku seiman, jangan sampai kita akhi sibuk dengan kesenangan dunia, berleha-leha. Jangan fitnah hati kita dengan syahwat dunia. Wallahi syahwat itu memang enak, Pak. Mengikuti syahwat itu memang nikmat, Pak. Makanya Rasulullah menyebut dunia itu apa? Hulwatun khadirah, manis hijau. Meninggalkan syahwat itu, Pak, sesuatu yang berat, Pak. Tapi memang Allah sudah takdirkan kita untuk sehat badan saja harus capek, Pak. Coba antum, kerjaannya makan, enak-enakan, lama-lama sakit tuh, Pak. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, kena diabetes,
Ya nggak Pak? Kerjaannya apa? Enak-enakan aja. Ternyata buat sehat aja badan, banyak orang harus menyiksa diri Pak. Ada yang olahraga rutin, ada yang harus menjaga makanannya, jangan sampai kolesterolnya jadi tinggi, asam uratnya lebih tinggi. Berbagai macam cara orang buat badannya sehat. Dan dia sabar menghadapi pahitnya ya pekerjaan yang harus dia lakukan supaya sehat. Kenapa untuk mencari akhirat kita tidak sabar? Padahal ya akhul Islam, kalau kita mencari kehidupan akhirat ya akhi dengan kesungguhan, itu kebaikan buat kita. Saudara seiman. Ini yang kedua, jangan membiasakan kita dengan kenikmatan dunia, bersenang-senang dan yang lainnya. Yang ketiga, saudara seiman, yang harus kita lakukan apa Pak? Yaitu melatih jiwa. Harus ada latihan, jangan cuma badan doang yang dilatih. Jiwa pun harus dilatih, saudara seiman. Antum, siapa yang di sini yang suka nge-gym? Ada? Nggak ada. Siapa yang di sini yang suka lari pagi? Nggak ada juga. Terus olahraga apa dong? Mager aja kita. Ya, tanyakan para atlet. Kamu kok sekarang sehebat ini? Ya, dalam olahraga. Waktu awal-awal gimana? Tanya para atlet. Pasti jawabannya apa, Pak? Awal-awal ya semua kita juga sama, Pak. Berat. Ya kan? Ya. Awal-awal saya pas lari itu 1 kilo aja udah ngos-ngosan, gak kuat, Pak. Tapi Bapak sekarang udah kuat 20 kilo. Latihan, Pak. Nah, latihan jawabnya. Latihannya berapa? Seminggu sekali apa 2 bulan sekali? Ya harus sering Pak, rutin Pak. Sebab kalau nggak dirutinkan Pak, kekuatan kita akan dari nol lagi Pak, katanya gitu. Oh berarti kita harus rutin tuh. Ya. Dirutinkan latihannya. Lari pagi dirutinkan, tadinya 1 kilo kuat, sekarang udah 2 kilo. Tambah lagi sekarang udah 3 kilo. Tambah lagi sekarang udah 5 kilo. Alhamdulillah. Tapi terkadang aneh Pak. Untuk melatih jiwa kita beratnya minta. Padahal pelatihan jiwa itu lebih baik Pak. Lebih bermanfaat buat kita. Maka latih jiwa kita. Di awal-awal baca Quran. Paling 1 lembar juga nggak kuat. 1 halaman dah selesai. Oke, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Latih diri kita. Nggak masalah. Setiap hari antum cuma baca 1 halaman. Nggak masalah, silahkan. Tapi rutinkan. Itu sebagai latihan buat jiwa, saudaraku seiman. Setelah dirutinkan, yang tadinya 1 halaman, tambah jadi 1 lembar, Pak. Tambah lagi jadi 2 lembar. Tambah lagi. Alhamdulillah Ustadz sekarang saya bisa 1 hari 1 juz. 1 day 1 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana? Latihan. Harus ada latihan. Anda belum pernah sholat tahajud. Latih diri Anda dengan tahajud. Mungkin Anda tidak kuat 11 rakaat. Mungkin Anda nggak kuat kalau jam 2 malam harus bangun. Nggak masalah. Bangun jam 3:30. Atau jam 4 lah. Sholat witir doang. Masa nggak bisa sholat witir cuma 3 rakaat? Yang penting rutin. Sedikit rutin lebih baik daripada banyak seabrek-abrek selesai. Jangan. Rutinkan terus setiap hari. Nanti setelah kita rutinkan Pak, lama-lama Allah bukakan kepada kita kemudahan. Mau tambah jadi 5 rakaat. 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Lama-lama Allah berikan lagi kekuatan. Tambah lagi
yaitu 7 rakaat. Lama-lama jadi 11 rakaat. Alhamdulillah. Dari mana? Latihan. Disertai dengan rutinitas. Dan ini butuh kesungguhan, saudaraku seiman. Melatih jiwa itu Pak penting, Pak. Jangan terus jiwa kita dimanja terus dengan berbagai macam tadi, syahwat dan kesenangan dunia. Jangan. Jangan setiap kali kita menginginkan sesuatu kita ikuti terus. Jangan. Sampai kapan kita akan menjadi pengikut syahwat, saudaraku seiman? Tidak bisa. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini, akhi, ini yang ketiga, Pak. Kita butuh latihan, Pak. Melatih jiwa lebih agung daripada melatih apa? Badan. Naam, badan juga butuh latihan biar sehat. Tapi jiwa kita pun harus dilatih supaya sehat hati kita, Pak. Supaya sehat. Karena penyakit, mana yang lebih berat, Pak? Penyakit badan atau penyakit hati? Hati. Cuman masalahnya penyakit hati itu nggak kerasa. Kalau penyakit badan kerasa. Antum kolesterol nggak enak, pada pusing kepala. Kolesterolnya tinggi berapa? 200. Waduh, pusing kepala tuh, Pak. Asam uratnya berapa? 10. Sampai nggak bisa jalan, sakit banget itu, Pak. Tapi penyakit hati nggak kerasa. Kita nggak kerasa kalau kita terkena penyakit cinta dunia. Kita tidak terasa terkena, ya, ternyata kita terkena penyakit apa? Sombong, ujub, nggak kerasa, Pak. Bahkan terkadang kita lebih menikmati dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Kalau penyakit badan, Pak, kalau kita mati gara-gara penyakit badan itu, Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita mati, hati kita mati gara-gara penyakit hati, lalu mati, dikubur kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Baina rajulun yamshi qad a'jabatu jummatuhu. Dahulu kata Rasulullah ada seorang laki-laki sedang berjalan, sementara dia sudah merasa ujub dengan rambutnya yang indah. Ujub dengan dirinya. Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab di bumi, di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Gara-gara kena penyakit hati, apa itu? Ujub. Merasa dirinya hebat. Ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dari itu ya akhi, butuh pelatihan hati, Pak. Ayo kita latihan hati kita dengan membiasakan amalan saleh. Biasakan amalan saleh. Biasakan mata kita tundukkan ketika melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Jangan biasakan mata kita jelalatan, Pak. Biasakan tundukkan. Biasakan kita tinggalkan yang sesuatu yang haram. Bahkan dahulu salafus saleh meninggalkan sesuatu yang mubah karena takut itu bisa menjerumuskan kepada yang haram. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dan ingat, Pak, kata Syekh Utsaimin, seseorang itu biasanya akan meninggal di atas kebiasaannya. Seseorang itu akan meninggal di atas apa? Kebiasaannya. Sekarang saya mau tanya, mau nggak kita meninggal dalam keadaan lagi main game? Nggak mau. Jadi kamu maunya meninggal gimana dong? Saya pengennya meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Meninggal dalam keadaan di atas kebaikan. Gak mungkin kamu bisa lakukan kecuali kalau kamu membiasakan kebaikan. Terbiasa dalam hidup kita dengan berbagai macam kebaikan. Baca Quran, ya, demikian pula zikir, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan yang akal Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kemudian yang terakhir, Pak, ya, agar kita tidak tertipu dengan dunia, yaitu perhatian kita kepada hati itu harus lebih. Kenali, Pak, kenali tentang penyakit-penyakit hati apa saja, supaya hati kita bersih, ya akhul Islam. Karena keselamatan kita di akhirat itu tergantung kepada keselamatan hati kita. Coba antum buka surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 itu. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang apa? Selamat. Selamat dari apa? Selamat dari pengagungan kepada selain Allah. Selamat dari mempersekutukan Allah. Selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakum jami'an. Ya akhi, wallahi akhi, kalau hati kita ini dimakmurkan dengan cinta dunia, musibah besar, Pak. Tapi ketika hati kita dimakmurkan dengan cinta akhirat, cinta amal saleh, cinta masjid, Masya Allah. Dalam hati manusia itu ada berbagai macam, Pak, sesuatu yang menghidupkan hati, Pak. Yang paling agung masalah cinta, Pak. Pembahasan cinta itu jangan diremehkan, Pak. Karena manusia hidup dengan cinta. Ya tidak. Sahih. Apa yang antum cintai, kepada itulah antum akan mengejar. Ketika yang kita cintai adalah orang-orang saleh. Mencintai orang saleh itu iman. Ketika antum cintanya kepada orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Tapi yang antum cintai ternyata bukan orang saleh. Ada pemuda yang mengidolakan bintang sepak bola. Pasti akan gaya hidupnya kayak dia tuh, Pak. Ikutin gaya hidupnya. Rambutnya dibikin kayak bintang sepak bola. Bajunya, cara bicaranya, cara tertawanya, karena dia sangat mengidolakan banget itu, Pak. Siapa yang kita cintai? Ini berhubungan dengan hati. Ketika kita mencintai amal saleh, Masya Allah, alhamdulillah. Mana yang lebih antum cintai? Tempat mana yang paling indah di hati antum? Gunung, pantai, atau masjid? Rasulullah sabda sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya, Pak? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Pecinta masjid itu, Pak. Pecinta masjid itu, Masya Allah, antum melihat kehidupannya akan berbeda. Dia merasa tempat yang terindah di hatinya adalah masjid. Dia merasa betah di masjid. Itu menunjukkan iman, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak orang di masjid gak bertahan, Pak. Pengen cepat keluar dari masjid. Lebih senang duduk di mana? Di kafe. Lebih senang duduk di mana? Ya, di tempat-tempat yang di situ dia bisa ngobrol sama teman-temannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebutkan dalam hadis innalil masajid watad. Masjid itu memiliki watad. Apa itu watad? Yaitu para pecinta masjid.
Al malaikatu julasa'uhum. Maka para pencinta masjid ini ya, kata Rasulullah apa? Para malaikatlah yang menjadi teman-teman duduk mereka. Ya. Fa'ilam yahdur iftaqaduhum. Ketika dia berhalangan untuk pergi ke masjid, para malaikat merasa kehilangan. Fa'in maridu. Ketika para pecinta masjid ini sakit, kata Rasulullah, para malaikat akan menjenguknya. Ternyata malaikat saja cinta kepada orang-orang yang cinta apa? Masjid. Coba Pak, usahakan kita cinta masjid. Jangan cinta bioskop. Usahakan cinta kita ini bisa di-manage. Kemana kita akan cintai? Usahakan kita mencintai ketaatan. Dan kepada orang-orang yang berbuat ketaatan. Coba kalau antum cintanya kepada orang yang tidak suka berbuat ketaatan, disitulah musibah terbesar untuk agama antum. Masalah hati masalahnya, Pak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Didik juga anak-anak kita untuk mencintai para ulama, untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola. Sebab dengan cara itulah ya akhwal Islam, hati itu akan bisa benar, Pak. Akan bisa benar, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini, akhi, yang terakhir yaitu perhatikan masalah hati kita. Iya, setiap kita harus bisa mendeteksi penyakit yang ada di hati sendiri. Musibah besar kalau kita nggak tahu penyakit apa yang ada di hati, nggak tahu. Tapi kalau melihat penyakit hati orang bisa, Pak. Tuh si anu sombong banget orangnya ya. Bisa dia baca penyakit hati orang. Tapi dia nggak bisa baca penyakit hatinya. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya, akhi, tentunya ya pembahasan tentang penyakit hati, bagaimana kita memahaminya, mengenal itu tentu ya butuh kepada pembahasan tersendiri karena itu panjang sekali, saudaraku seiman. Yang terpenting di sini, akhi, perhatian kita kepada hati harus lebih daripada perhatian kita kepada badan. Iya. Sebagaimana dahulu salafus saleh, perhatian mereka kepada hati luar biasa sekali. Kata Muawiyah bin Qurrah, kana afdalahum inda salaf aslamuhum qalban wa lisanan. Dahulu salaf memandang bahwa orang yang paling utama itu adalah yang paling selamat hati dan lisannya. Itulah yang paling utama. Iya. Dahulu salafus saleh berusaha mendeteksi terus hatinya. Adakah riya di hatinya? Adakah hasad di hatinya? Adakah kesombongan di hatinya? Adakah hal-hal yang bisa merusak keimanan itu ada di hatinya? Sampai para sahabat itu takut banget kepada sebuah penyakit, namanya penyakit munafik. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, ya, Ibnu Abi Mulaikah, bukan Ibnu Abi Mulaikah berkata, laqitu salasina sahabiyan. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semuanya takut kena penyakit munafik di hati mereka. Takut sekali. Sementara kita nggak peduli sama hati kita, apakah kita kena penyakit munafik atau tidak. Disinilah saudaraku seiman, ya, dalam hal ini saya sama antum semua sama, Pak. Semua kita sedang mencari keselamatan, Pak. Semua kita pengen masuk surga, Pak. Tapi kan untuk ke surga ada jalannya, Pak. Ya. Untuk ke surga itu harus usaha, Pak. Nggak bisa seenak dewek. Seenak, ya, kemauan sendiri nggak bisa. Untuk masuk surga itu butuh kepada perjuangan, Pak. Ya. Inilah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab.
Baik, kita bacakan pertanyaannya. Saya punya suami yang Masya Allah baik sekali Ustadz. Alhamdulillah. Saya ingin masuk surga bersama suami saya. Ustadz, mohon nasihatnya agar suami saya selalu mau diajak menuntut ilmu. Ya, memang mengajak suami itu butuh kepada taktik. Tentunya ibu penting mempelajari ya bagaimana sih caranya mengajak suami. Ya. Pertama tentu ibu berusaha untuk memperkenalkan kepada suami tentang pentingnya menuntut ilmu, apa manfaatnya. Kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Kemudian bawakan dalil-dalilnya tentang pahalanya besar, manfaat-manfaatnya, supaya termotivasi suami ibu itu. Ya. Bilang bahwa pahala menuntut ilmu duduk di majlis taklim itu besar di sisi Allah. Ya, bawakan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bawakan hadisnya dan yang lainnya. Ini penting, jadi ibu jadi motivator buat suami. Memotivasi suami supaya dia mau menuntut ilmu. Ajak, ayo mas, sekali-kali aja mas, antar aku ke majlis ta'lim. Duduk di sana mendengarkan kajian. Iya. Apabila ada imam di masjid, setiap sholat selalu membaca mushaf, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh. Adapun sholat sunnah boleh, karena berdasarkan asar bahwa ya Aisyah radhiyallahu anha di bulan Ramadan diimami oleh budaknya, dan si budak itu mengimami sambil membaca di mushaf. Tapi ini hanya di sholat sunnah, tidak di sholat wajib. Makanya Pak, pilih imam itu yang banyak hafalan Quran, supaya dia tidak perlu untuk melihat di mushaf. Rasulullah bersabda apa? Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam kamu, yaitu yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Nah, DKM ya memilih siapa yang berhak jadi imam. Karena imam itu ada kriteria-kriterianya. Pertama, imam itu hendaknya yang paling banyak hafalannya. Yang kedua, bacaan tajwid dan tahsinnya bagus, supaya tidak mengubah makna daripada Al-Quran. Yang ketiga, paham tentang fikih sholat, supaya kalau terjadi kesalahan dia tahu dia harus bagaimana. Apakah sujud sahwinya sebelum salam, apakah setelah salam, ataukah harus sujud sahwi atau tidak. Penting sekali. Ya. Dan itu termasuk perkara yang sangat dianjurkan, Pak. DKM itu amanah untuk DKM ya. DKM punya kewajiban untuk memilih imam. Ya. Dan yang memenuhi kriteria tersebut. Kemarin anak diundang walimah perkawinan. Di situ ada acara rebana. Pada saat acara anak izin pulang karena perut sakit. Kira-kira anak sopan nggak ya? Ya, kalau namanya juga ada udzur perut sakit, bilang mohon maaf perut saya sakit. Ya, saya mau pulang. Bilang aja terus terang ke mana? Ke sahibul baitnya. Jika seorang istri menuntut cerai karena suami selingkuh, apakah termasuk tidak bisa mencium wangi surga? Yang tidak bisa mencium wangi surga itu kalau minta cerai tanpa udzur syar'i. Yang disebutkan dalam hadis tersebut.
Adapun kalau dia minta cerai karena suaminya selingkuh, itu termasuk udzur syar'i, boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau si istri lebih ingin berusaha untuk memperbaiki suami dulu misalnya, ya silahkan, bagus. Jika ada keluarga sudah berumur 70 tahun, beliau rajin tahajud, namun lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Sering sekali di ujung-ujung waktu akhir sholat, ana perhatikan beliau terfitnah sama handphone. Bagaimana menasihatinya? Bilang, Pak, Masya Allah, Bapak ini sholat tahajudnya rajin sekali, Pak. Itu kebaikan, Pak. Tapi ingat toh, Pak, sholat 5 waktu jauh lebih penting dari sholat tahajud. Jangan sampai tertipu. Ya. Sholat sunnahnya diperhatikan, sholat wajibnya dilalaikan. Ini tertipu. Wallahi akhi, sholat subuh, sholat wajib, apalagi berjamaah di masjid, ya, itu jauh lebih penting dibandingkan sholat tahajud. Sholat sunnah. Nggak bisa dibandingkan, Pak, karena sholat 5 waktu itu wajib. Sedangkan sholat tahajud itu hukumnya apa? Sunnah. Nasihati dia, bilang, Pak, bagaimana Bapak mengejar yang sunnah tapi melalaikan yang wajib, Pak? Ya. Nah, pertama ini nasihati dulu, Pak. Kalau dia memperhatikan sholat tahajud, memperhatikan sholat 5 waktu, insya Allah itu jadi apa? Modal dia untuk terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, dilaporkan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang suka sholat di waktu malam, tapi pagi harinya mencuri. Malamnya sholat tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Satamna'uhu sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Dari sini kita bisa paham sesuai dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, asal diperhatikan, dijaga baik-baik dengan kekhusyuan. Maka sholat akan memberikan kekuatan untuk bisa tidak lalai dengan HP. Orang kalau betul-betul menjaga sholatnya, Pak, sungguh-sungguh kekhusyuannya, Pak, dijaga, insya Allah mudah bagi dia untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, biiznillah. Tapi ketika HP-nya membuat dia rusak kekhusyuannya, karena banyak juga yang seperti itu, gak bisa khusyuk gara-gara sering lihat HP. Wallahi, Pak, di antara mudorot HP itu menghilangkan kefokusan otak. Otak kita gak bisa fokus. Orang yang sering HP-an, hatta dalam sholat gak bisa fokus. Pikirannya entah kemana, ke HP dan yang lainnya. Dan ini berbahaya. Berbahaya, rusak kekhusyuan. Kalau sudah rusak kekhusyuan, nggak ada nilainya sholatnya. Ya. Nah, itu bahaya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Bagaimana kiat-kiat supaya kita suka baca Quran, Ustaz? Nah, tadi butuh latihan. Ya. Yang kedua, selalu memotivasi diri tentang keutamaan membaca Al-Quran. Butuh latihan. Rutinitas ini penting sekali. Yang kedua, jangan sampai ada sesuatu yang lebih mengasyikkan di hati kita dari Al-Quran. Sebab hati kita, Pak, kalau sudah asyik dengan sesuatu, dia akan menolak yang lain. Itu sifat hati loh, Pak. Karakter hati itu begitu. Hati itu kalau sudah asyik dengan sesuatu, maka dia akan berpaling dari yang lain. Iya. Bagaimana supaya kita bisa sholat tepat waktu?
Pertama, perhatikan waktu-waktu sholat. Sholat zuhur jam berapa, sholat subuh jam berapa. Kalau antum sudah paham itu waktu-waktunya, berarti yang kedua, siap-siap sebelum masuk waktu sholat. Segera siap-siap. Kalau bisa pergi ke masjid sebelum masuk waktu. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana memberikan pengertian kepada teman dekat yang masih senang traveling, Ustadz, dan masih belum bisa menerima bahwa kalau bepergian kita harus memiliki mahram. Mereka berpikiran selama perginya dengan teman-teman wanita dan teman-teman yang baik, teman-teman perjalanan yang amanah, mereka tidak perlu mahram. Syukron. Bilang, kalau kamu travelingnya untuk ibadah bagus. Tapi kalau kamu travelingnya cuma buat jalan-jalan, lihat-lihat sana sini, apa manfaatnya? Ya. Yang kedua, ingatkan kepada dia. Islam tidak mengharamkan traveling. Tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari tujuan hidup kita di dunia. Bilang ke dia, tujuan hidup kita di dunia ngapain? Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah. Bilang kepada dia. Ya. Disinilah penting memang penanaman akidah lagi, Pak. Akidah itu kalau sudah kuat di hati, ketika kita bawakan dalil, dia akan sami'na wa ata'na. Tapi kalau akidahnya kurang kuat, Pak, dibawakan dalil. Karena dalilnya nggak sesuai dengan keinginan, ya sudah. Berkilah, cari-cari alasan, dan yang lainnya. Disitulah memang penting sekali penanaman akidah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Izin tentang akidah LDII Ustaz. Barusan kemarin ada beberapa bekas anggota LDII yang datang ke rumah saya. Yang satunya bahkan sudah tingkat bupati. Ya, dicerita ke saya tentang kenapa dia meninggalkan LDII dan yang lainnya. Intinya bahwa LDII itu mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Berdasarkan hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Mereka menafsirkan mati bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir. Inilah, Pak, kalau memahami hadis dengan otak sendiri, bahaya, Pak. Mereka telah salah dalam dua sisi dalam memahami hadis. Sisi yang pertama, Rasulullah sabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat. Baiat kepada siapa maksudnya di sini? Harus jelas. Tidak ada satupun pendapat ulama yang mengatakan baiat di sini kepada ketua kelompok, nggak ada. Di Indonesia, orang bikin kelompok baiat. Berapa banyak kelompok yang baiat di Indonesia, Pak? N11 punya amir baiat. Jamaah Muslimin punya amir baiat. LDII punya amir baiat. Khilafatul Muslimin yang di Lampung itu punya amir baiat. Yang kemarin di Bekasi itu, siapa itu? Abdul Qadir Baraja mengaku dirinya khalifah, wajib baiat. Sementara kata Rasulullah, apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Yang mana dulu yang harus dibunuh ini? Ini kan gak sesuai. Gak ada ulama yang punya pendapat seperti itu. Yang kedua, mereka salah dalam memahami mati bangkai jahiliyah itu mati kafir. Gak ada ulama memahami seperti itu. Semua ulama, silahkan baca syarah-syarah kitab para ulama. Fathul Bari dan yang lainnya. Mereka mengatakan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai
jahiliyah dan itu termasuk dosa besar. Dan semua Ahlussunnah sepakat, pelaku dosa besar tidak kafir. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar hanya Khawarij. Ya. Kemarin saya bicara lama sama mereka itu, Pak. Rupanya yang membuat banyak keluar dari LDA itu 3 orang, Pak. Itu 3 orang ini dikirim oleh ya Amir LDI ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah di Mekah, ternyata apa? Semua sanad-sanadnya bohong semuanya. Dusta semuanya. Setelah ditelusuri 3 ustadz ini. Akhirnya 3 ustadz ini pun langsung sadar bahwa kita selama ini dibohongin. Pulang ke Indonesia, bertemu sama amirnya, cerita, ternyata kamu pembohong. Nggak sesuai. Akhirnya dikafirkan sama amirnya, Pak. 3 ustadz ini. Kemarin mereka minta Ana bisa ngisi kajian bersama 3 ustadz ini. Ana juga pengen ketemu sih, tapi qadarullah Ana ada jadwal nggak bisa jadinya. Mereka minta. Ya, 3 ustadz LDI ini yang membuat banyak ribuan LDI keluar, Pak. Iya, karena dia yang membongkar tentang kebohongan-kebohongan yang ada di mana? Di LDI. Silakan kalau misalnya antum nggak percaya, undang 3 ustadz ini ke sini. Biar mereka yang akan menjelaskan langsung, karena mereka langsung yang paham. Iya, kalau pengen tahu tentang hakikat LDI. Apakah zikir setelah sholat tahajud? Adakah zikir setelah sholat tahajud? Dulu, ya, saya setelah sholat tahajud baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Apa itu benar? Ketahuilah saudaraku, bahwa zikir itu ibadah. Dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Menunggu dalil. Harus ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita bikin-bikin sendiri. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih Rasulullah SAW setelah tahajud mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Yang ada adalah Rasulullah setelah salat witir mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Itu yang sahih dari Abu Daud dan yang lainnya. Adapun astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali setelah salat tahajud, ya, tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu, wallahu a'lam. Betul, istighfar boleh kapan saja, Pak. Ya. Perbanyak istighfar itu bagus, Pak. Tapi untuk mengkhususkan waktunya setelah tahajud butuh dalil. Ya. Bagaimana cara menepis jika kita sedang keasikan main HP? Dan apakah sering kuliner makan di luar itu termasuk cinta dunia? Untuk mencegahnya. Bagaimana menepis jika kita sedang keasikan main HP? Yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Ya tidak? Nah sekarang ya antum alhamdulillah tidak asik dengan HP. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang menganggap kamu keasikan main HP, cukup antum bilang alhamdulillah, enggak, selesai. Kita enggak butuh pengakuan dari orang lain, Mas. Yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Cukup Allah yang tahu dan saksinya. Iya. Cuman terkadang Pak, sudah saya sebutkan tadi, terkadang kita enggak sadar tentang penyakit diri kita. Ya, kita ternyata lebih banyak lihat HP daripada baca Al-Quran. Terus nggak mau disebut keasikan HP, nggak bersedia disebut keasikan main HP. Ternyata kehidupan kita sehari-hari lebih banyak buka HP-nya daripada buka baca Qurannya dan yang lainnya. Di sini juga kita harus sadari betul. Makanya Pak, di sinilah memang penting, Pak. Ketika ada orang yang menasihati dan ternyata itu ada pada diri kita, jangan pernah kita
Emosi. Ya. Kadang kita begitu. Ini Ustadz kerjaannya nyinggung orang terus nih. Padahal Ustadz tujuannya menasihati. Tapi dianggap ini nyinggung mulu nih. Jangan. Kalau memang itu ada pada diri kita, dan ternyata kita selama ini asyik dengan HP, ya udah sekarang kita berpikir gimana caranya. Bukan kemudian mencari Mencari pembenaran. Itu yang sulit terkadang, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Sering kuliah di luar, apakah termasuk cinta dunia? Akhi, masalah cinta dunia atau tidak cinta dunia itu antum yang paling paham di hati antum. Kalau antum kuliner di luar itu karena memang sebatas hanya ingin makan saja, ya, sesekali, silakan, gak masalah. Itu tidak tercela, Pak. Yang tercela itu kalau ya seakan-akan kuliner itu tujuan hidup kita. Pikiran kita hanya kuliner. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Dari itu, akhi, ya, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW makan, Masya Allah, nggak ada apa-apanya kita ini, Pak. Kita ini kenikmatan makannya luar biasa di Indonesia nih, Pak. Apa sih yang nggak ada? Sementara Rasulullah SAW disebutkan terkadang sampai beberapa hari, bahkan 3 bulan lamanya, ya, Rasulullah dan istri-istrinya hanya bisa makan kurma sama air doang. Iya. Bukan berarti artinya kita disuruh cuma makan kurma sama air doang, enggak. Tapi jangan berlebihan. Iya. Apa hukumnya seorang suami melarang istri pergi ke majelis ilmu karena takut ibu-ibu pada gibah? Ya, melarang istri dari majelis ilmu itu artinya kamu pengen istri kamu tetap bodoh, nggak tahu tentang ilmu. Kalau istri pergi ke majelis taklim, izinkan dia, Pak, sambil nasihati. Menuntut ilmu itu bagus, pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan gibah. Karena perempuan kalau udah ketemu sama sesama perempuan, asyik terkadang ngerumpi, Pak. Tapi insya Allah, kalau ibu-ibu yang sudah lama ngaji, udah paham, ya, insya Allah nggak seperti itu. Biiznillah. Semakin paham ilmu agama, semakin tahu itu ghibah haram, semakin insya Allah jauh dari ghibah. Ya, biiznillah. Mohon pencerahan dalam sholat bermalas-malasan itu seperti apa ya Ustadz? Apakah dari niat dari sholat itu atau apa ya? Tidak ada kesungguhan. Contohnya gini, sudah adzan berkumandang masih asyik main game. Ya, itu artinya apa? Bermalas-malasan. Sudah adzan berkumandang masih asyik nonton di HP. Kalau dia ada kesungguhan ketika mendengar adzan langsung pergi wudhu. Ditinggalkan HP-nya, tinggalkan main game-nya, tinggalkan itu semua, langsung HP pergi ke toilet, langsung wudu, siap-siap pergi ke masjid. Kalau dia ada kesungguhan. Tapi ini enggak. Ketika sudah adzan berkumandang masih aja asyik dilalaikan. Berarti itu artinya malasan, saudaraku seiman. Ya. Iya.
Bagaimana cara menyikapi kondisi umat Islam pada zaman sekarang, Ustadz? Gak usah coba mikirin hal yang di luar kemampuan kita, Pak. Coba pikirkan tentang diri kita sendiri, bagaimana bisa berbuat baik. Karena Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu berbuat dari api neraka. Itu dulu deh. Kalau kita mikirin tentang umat Islam terus, gimana umat Islam ini gini, pusing antum. Yang terpenting itu, Pak, adalah kita sudah baik belum? Itu dia. Jangan sampai kita masuk dalam hadis. Faman qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang mengatakan manusia sudah binasa, sudah rusak, maka ketahuilah dia yang paling rusak, kata Rasulullah SAW. Nah, terkadang kita begitu. Mikirin umat Islam banyak yang berzina, yang korupsi, umat Islam banyak yang ini. Akhirnya mengatakan, umat Islam sekarang udah binasa. Padahal dia yang paling binasa. Hati-hati, Mas. Jadi gimana toh? Yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memperbaiki. Itu yang kita pikirkan, Pak. Memperbaiki apa? Saya diri dulu. Setelah saya perbaiki diri sendiri, keluarga dulu. Istri saya, anak saya. Yang bisa kita ubah, Pak. Yang bisa kita perbaiki, Pak. Ya. Mikirin pemerintah, pejabat banyak korupsi, ini. Pusing kita. Jadi kesal terus. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki, Pak. Dan perbaikan itu harus dimulai dari sendiri-sendiri. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tuh lihat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Berarti perubahan itu harus dimulai dari mana, Pak? Dari sendiri, dari kita sendiri. Ya. Perubahan itu harus kita mulai dari diri sendiri. Dari keluarga kita. Kalau setiap keluarganya sudah berubah, masyarakatnya sudah berubah, orang-orang sudah berubah, Allah Maha Adil. Allah pasti berikan juga pemimpin yang baik, Pak. Allah Maha Adil. Sementara kita masyarakatnya bahkan dari sampai tingkat RT pun senang korupsi. Terus ngayal pengen punya presiden yang nggak bisa, kalau nggak pejabat-pejabat yang nggak korupsi, ngayal tuh, Pak. Makanya kita butuh perbaikan sekarang tuh. Islah, memperbaiki itu. Ya, itu yang kita pikirkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang kita tidak mampu itu bukan urusan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Salat, niat awal salat witir 11 rakaat, baru rakaat kelima sakit perut, batal. Jadi gimana, sah nggak? Ya nggak salah. Karena witir 11, antum kan mau 11 rakaat terus menerus. Ya, witir 11 rakaat boleh. Di rakaat kelima batal. Oh, khalas sudah. Wajib mengulang dari awal. Masa antum mau teruskan lagi di rakaat ke-6? Nggak bisa, Mas. Makanya yang lebih bagus dua. Seperti yang Rasul lakukan, 2 rakaat, baru witir. Itu lebih memudahkan, saudaraku seiman. Ya. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,
Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung